Shalom, bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang tahu kita hidup pada akhir dari akhir zaman? Siapa yang tahu? Coba. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Bilang, akhir dari akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Ya, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan, memang ini dorongan dari Ibu Gembala, Bu Lani, khotbah tentang akhir zaman kok, gitu ya. Jemaat seneng ini, jemaat pengen tahu akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Karena zaman itu ada tiga, ya. Zaman itu ada tiga, dan kita udah menyelesaikan semua ini, udah akhir. Ini udah masuk yang ketiga gitu loh. Jadi udah gak ada lagi yang keempat. Ya. Dikatakan dalam 1 Yohanes bahwa di surga itu ada 3 saksi. Yaitu Bapa, Anak, satunya siapa? Roh Kudus. Ini 3 zaman. Di bumi ada 3 saksi juga. Yaitu air, darah, dan roh. Dan ini semua udah terjadi. Sekarang udah masuk roh terakhir. Sebab itu dikatakan zaman akhir zaman. Ya. Dan sekarang kita pada akhir dari akhir zaman. Kita ini seringkali gak sadar, saudara. Ya. Seringkali kita ini lupa gitu ya, terlena gitu. Coba baca Matius dulu. Saya ingin ajak saudara lihat, saya digerakkan Tuhan ini. Matius pasal 24. Ya, Matius pasal 24. Kita akan lihat bagaimana akhir zaman ditandai dengan munculnya antikris, atau orang muslim katakan si Dajjal. Ya. Lihat Matius 24 ayat 15. 23. Jadi apabila kamu melihat siapa? Ini antikris, pembinasa keji, berdiri di tempat kudus, di gereja, di bait suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi. Minggu lalu saya sudah sampaikan, Daniel itu wahyunya perjanjian lama. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ulangi, jemaat GSJS hendaklah perhatikan ini. Antikris sudah mulai muncul ini. Nanti antikris akan menguasai dunia ini. Ya, satu agama, satu politik, satu ekonomi. Nanti akan muncul tokoh ini. Siapa nggak ada yang tahu. Ya, dulu ada yang ngomong ini, nanti antikris ini, antikris. Udah jangan main kira-kira. Ya. Jadi, ayo, apa yang harus diperhatikan? Ayat 16, semua baca. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri. Mengapa? Karena Yudea itu dataran rendah. Yudea itu banyak padang belantara. Padang belantara Yudea waktu Yesus lahir. Ya, harus lari ke gunung. Gunung itu tempat yang tinggi. Artinya kalau kita tahu ini akhir zaman, ayo kita tingkatkan kerohanian kita. Katakan amin. Dulu gak pernah baca Alkitab. Ayo sekarang mulai baca setiap hari, Pak, Bu. Dulu ke gereja seminggu sekali. Sekarang tingkatkan. Ada doa malam, ada ladies, ada youth. Tingkatkan. Yudea lari ke gunung. Naik itu berat atau ringan? Naik itu gampang atau mudah? Gampang dan mudah sama. Gampang atau sulit? Naik sulit sudah. Kalau turun gampang. Ya, lanjut. Ayat yang ke-17. 23. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah. Dulu orang di atas rumah itu berdoa. Petrus naik di atas rumah. Simon penyamak kulit. Dia lihat ada permadani isinya binatang-binatang halal, binatang-binatang haram. Makan. Wah, jangan Tuhan, saya nggak biasa yang haram-haram ini. Ternyata Tuhan mau bilang tentang Kornelius.
akan menjemput kamu. Makan, ikut. Itu di peranginan, di atas rumah. Ulangi. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Artinya apa? Orang yang sedang berdoa jangan berhenti, jangan turun. Harus tetap berdoa. Amin. Jangan berhenti. Dan terakhir ayat 18. Ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya jangan kembali kepada hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Pakaian ini hidup lama, pakaian ini. Saudara masih ingat Bartimius waktu dipanggil Yesus, dia tanggalkan pakaiannya untuk datang kepada Yesus. Pakaian yang selama ini dia pakai untuk menarik, untuk mendapatkan simpati, mendapatkan belas kasihan dari manusia. Saudara itu jangan kepingin dikasihani orang, jangan kepingin dikasihani orang. Kita hanya mohon belas kasihan Tuhan aja dalam hidup kita. Amin. Jangan kembali kepada hidup yang ini. 3 peringatan harus diperhatikan oleh jemaat GSS, diperhatikan oleh pembaca. 1, yang di Yudea lari ke gunung, meningkat. Dulu baca 1 ayat, sekarang 1 fatsal. Ayo, sudah 1 fatsal, sekarang 2 fatsal, 3 fatsal, tingkatkan. Dulu doa 1 hari 5 menit, sekarang 10 menit, tingkatkan. Ya, meningkat terus, meningkat. Dulu gak pernah perpuluhan, belajar perpuluhan. Dulu gak pernah kasih persembahan khusus, belajar kasih. Terus belajar, meningkat. Katakan amin. Dulu gak pernah perhatiin orang tua, sekarang mulai perhatiin papa mama. Meningkat. Ya. Yang kedua, yang di peranginan, yang suka doa, jangan berhenti. Doa terus. Ya, doa orang benar, besar kuasanya. Sembayang. Dan yang ketiga, jangan yang di ladang kembali mengambil pakaian. Jangan kembali kepada hidup yang kita harus menjadi manusia baru. Aku emo koyo biyen maneh. Amin. Aku emo koyo biyen maneh. Gak mau seperti dulu lagi. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Ya, ayo saudara, saya kembali ke tadi ya. Kenapa disebut akhir zaman? Karena zaman itu cuma 3. Ya, di surga 3 saksi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dunia juga 3 saksi, air, darah, dan roh. Jelas itu. Air udah zamannya udah lewat pada Nuh, di mana dunia ini dibinasakan ya dengan air bah pada zaman Nuh. Sudah tahu ya bagaimana di zaman Nuh ini orang-orang mati semua, gak ada satupun termasuk anak-anak kecil. Bayangkan saudara, semua disapu oleh Tuhan, habis karena manusia begitu jahat. Air jadi saksi ya. Lalu darah itu mulai dari Iskak dikorbankan, mulai terjadi penumpahan darah. Memang domba yang disembelih ya, orang mempersembahkan korban sampai puncaknya Yesus darahnya tertumpah di atas kayu salib, darah Yesus. Dan sekarang yang ketiga, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Katakan amin. Roh Kudus bekerja, kegerakannya seperti air menutup lautan, kata. Masih ingat lagu itu ya? Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia nabi-nabi bersabda. Yang bisa nyanyi. Di seluruh dunia
Ada ilham roh yang heran, penuh kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Wah, Roh Kudus bekerja, melawat. Saya pernah baca di satu kota, Roh Kudus bekerja. Orang lagi minum di night club, berlutut nangis. Pelacur, wanita tunasusila lagi melayani tamu, tahu-tahu nangis bertobat. Ya, orang di stasiun rel berlutut di jalan nangis, terima Yesus. Roh Kudus bekerja luar biasa. Amin. Saya dengar di Soe atau mana itu, waduh, Roh Kudus melawat. Ya, ada yang mati bangkit, air jadi anggur. Wah, Holy Spirit. Amin. Udah terjadi nih. Itu kita disebut akhir zaman nih. Karena udah habis, nggak ada lagi gitu loh. Ya, ayo kita baca. Semua ada ayatnya loh. Saya nggak ngajar saudara ini ngawur-ngawur ya. Wah, pokoknya asal ngomong aja. Enggak. Ini pelajaran akhir zaman ini benar-benar saya siapkan. Karena Bu Lani bilang, ya lek bisa wis ayo bawa jemaat ini siap. Saudara siap? Terima Yesus, siap menyambut kedatangan Tuhan? Ya. 1 Yohanes 5. Jelas ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 3 zaman, 3 saksi. Di Alkitab tulis 3 saksi. 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam surga. Siapa? Bapa, Firman itu anak, Firman jadi manusia, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, dalam kurung ya, roh, air, darah. Dan ketiganya, air itu zaman Allah Bapa, Nuh, zaman Nuh, manusia purba, dihabiskan. Ya, darah itu zaman Yesus, zaman Firman, anak Allah, dimulai dari Ismail, Iskak, iya, bukan Ismail, Iskak, korban kan ya, tapi diganti domba. Terus Daud, ya, motong korban, sampai pernah satu kali darahnya itu sampai berapa meter. Karena 6 langkah motong, 6 langkah motong, 6 langkah motong. 6 itu angka manusia, diciptakan pada hari yang ke-6. 6 tempayan yang kosong. Salomo memberi korban begitu banyak, terus sampai Yesus mati. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Nah, saya ingin saudara semua siap, karena ini benar-benar sudah akhir zaman. Ya, siap menyambut kedatangan Tuhan? Ya, ada yang tanya, Pak, kiamat itu kapan sih Pak? Kapan sih kiamat itu? Tahun berapa? Kurang berapa tahun lagi? Oke, saya coba jawab menurut Alkitab, bukan menurut saya. Itu kan cuma ramalan, perkiraan. Kita ini hidup bukan, iman kita jangan berdasar perkiraan. Kita harus berdasar kepada kebenaran. Jangan kira-kira, gak boleh. Ini keselamatan, gak boleh kira-kira ini. Ya, dunia akan kiamat. Kiamat artinya apa? Dunia ini akan lenyap, akan habis. Ya, selesai. Kapan? Coba baca dulu sebelum dijawab. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Kalau mau belajar akhir zaman, kita belajar ini dulu. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap. Lenyap itu apa tadi? Kiamat. Ulangi. Dan dunia ini sedang kiamat dengan keinginannya, semua baca, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah lebih keras tetap hidup selama-lamanya. Jadi artinya gini, bagi Anda dan saya tidak ada kiamat. Halo, amin? Gak ada. Yang kiamat dunia ini loh. Ya, jadi jangan jadi orang dunia, nanti Anda juga kiamat. Akan tamat.
Kiamat tamat sama lenyap. Oke, jadi kalau ditanya kapan kiamat? Halo, kapan kiamat? Loh, udah baca tadi. Dunia sedang kiamat. Berarti kapan kiamat? Ya sedang terjadi. Sekarang ini sebenarnya udah kiamat. Ya. Saya beri contoh yang gampang. Pak Sam makan jam berapa nanti? Ya, jam berapa? Saya bilang, saya sekarang sedang makan. Jadi saya makannya kapan? Sekarang, sedang ini. Dunia memang benar-benar sedang kiamat. Orang takut lapisan ozon habis, takut ini, takut ini. Sampai sekarang orang tuh loh nggak, kalau belanja nggak dikasih plastik, saudara. Nggak dikasih kantongan. Kita mesti bawa apa? Kresek dewe, kebacut nih, saudara. Aduh, beli aja beli. Ya nggak ada Pak, tidak menyediakan. Karena takut apa? Kiamat. Takut ini. Padahal mereka nggak tahu dunia ini sedang kiamat. Sebab itu anak Tuhan nggak pernah kiamat. Anak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Nggak ada mati. Halo, amin. Itu anak Tuhan nggak pernah takut mati itu, nggak pernah. Dan ini adalah salah satu senjata ya untuk mengalahkan setan. Oleh darah anak domba. Satu, ada tiga. Oleh kesaksian. Kesaksian berarti firman kesaksian. Iblis dikalahkan. Yang ketiga nggak dinyanyikan loh. Yang ketiga tuh nggak dinyanyikan. Hanya darah anak domba, firman kesaksian. Dengan pedang roh firman, dengan darah anak domba. Padahal yang ketiga itu tidak kalah penting. Yaitu orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Artinya tidak takut mati. Oh, saudara, kalau saudara tidak takut mati, setan yang takut sama kita. Katakan amin. Oh, murid-murid Yesus gak ada yang takut mati. Digoreng, disiksa, gak takut. Yang namanya Yohanes sampai dibuang di Pulau Patmos. Coba baca ya. Ini sayang ya, nyanyian ini dipotong yang ketiga. Gak sempet masuk di dalam lagu itu. Wahyu 12 ayat 10, nyanyian kemenangan. 2, 3. Dan aku mendengar sama-sama suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh 1. Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian, firman kesaksian. Ya. 3. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kalau saudara bisa punya sikap seperti ini, nggak takut dengan kematian. Saya pernah melayani orang yang hampir mati, takut. Saya bilang, ngapain sih takut? Anda tutup mata di bumi, Anda buka mata di sorga. Nggak ada kematian. Gitu ya Pak Sam ya, nggak usah takut. Ya, Paulus pernah berkata, hidup bagi Yesus, mati itu keuntungan. Wah, dia tenang. Tadi dia, aduh serem, saya ini paling takut mati. Ya, semua tuh takut mati. Ya, tapi ayo kita kalau udah ngerti firman ini, nggak usah takut. Mati itu suatu hal yang merupakan anugerah sebenarnya. Dan dalam Yesus nggak ada mati. Karena dalam Yesus yang ada hidup untuk selama-lamanya tanpa limit. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ini ya. Nanti sebentar jam 5 ada Pak siapa nih? Ishak, bagus. Tadi pagi ya, jadi berkat luar biasa. Ya. Minggu depan ada ya Sari Simorangkir, ada Pak Lukas Kusuma dari USA, dari Philadelphia.
Ya, minggu depan jangan lupa, minggu pertama perjamuan kudus. Ajak teman, keluarga saudara untuk diberkati lewat perjamuan suci. Nah, Yesus sudah siap untuk datang. Dan saya berdoa kita juga siap untuk menyambut kedatangannya. Amin. Dulu ada nyanyian ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa atau di lain hari. Itu lagu Nikos Blues, saudara. Ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sungguh tak lama lagi katanya. Harus siap. Sudah siap? Halo, amin. Di Wahyu jelas dikatakan bahwa mempelainya harus siap. Maranatha, datanglah segera. Yesus datanglah. Ya, kita baca di Wahyu pasal terakhir, ayat-ayat terakhir. Ayo lihat, kita harus siap ini. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Sama-sama, 23. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku, berarti Yesus sudah siap. Lanjut, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Gereja juga harus siap. Amin. Kita anak Tuhan siap. Jangan bilang, Tuhan jangan datang dulu dong, saya baru bangun rumah Tuhan. Bagus. Aduh, saya belum dapatin Tuhan, rugi dong. Loh, kok rugi? Tuhan jangan datang dulu, gua baru kawin nih Tuhan. Gua mau nikmatin dulu bulan madu. Waduh, ya, Anda salah. Harusnya amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ayo Tuhan datang, aku siap. Ya, saya berdoa jemaat GSJS sudah siap. Saya pun siap. Orang yang siap itu bagaimana? Bukan kita, kamu siap, siap. Oh bukan hanya itu, kalau itu hanya mulut. Ini loh orang yang siap. Ayat 21 di bawahnya. Ulangi ya, ayat 20 lalu 21. Ini orang yang siap, penutupnya Alkitab. 23. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Siapa orang yang siap? Catat. Orang yang siap adalah orang yang hidup dalam kasih karunia. Kalau dia hidup di luar kasih karunia, dia belum siap sebenarnya. Saya berdoa jemaat di tempat ini sudah hidup dalam kasih karunia. Seperti Nuh. Kalau bicara akhir zaman ngomong Nuh pasti, Baktera. Nuh juga hidup mendapat kasih karunia. Coba baca Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. 6, 7, 8 berurutan. 6, 7, 8. Sekarang gak susah kok. Ya, baca tinggal klik langsung muncul. Saya masih senang pakai Alkitab manual. Karena bagi saya ini Alkitab gak boleh ditinggalkan. Walaupun sudah ada aplikasi di HP kita. Yang setuju bilang amin. Karena satu kali kalau nanti antikris, pembinasa keji itu akan menguasai elektronik, menguasai internet. Habis kita kalau nggak punya Alkitab seperti ini. Ya, kenapa? Tahu-tahu hilang semua. Tahu-tahu ceklik, loh kok nggak ada? Ayat 7, Kejadian 6. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan ini dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung. Sebab aku nyesel bahwa aku telah menjadikan mereka. 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata. Ini orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai engkau.
kasih karunia Tuhan Yesus menyertai. Saya berdoa jemaat di sini hidup dalam kasih karunia. Katakan amin. Dahsyat saudara. Ya, orang kalau hidup dalam kasih karunia itu luar biasa. Di Isti orang bilang, "Iku kerjanya ketoknya enteng, tapi kok sugih ya?" Karena dapat apa? Kasih. Rasanya belajarnya cuma ngene-ngene tok. Nilainya api-api. Hidup dalam kasih karunia. Sampai orang tanya, "Kamu kok bisa kayak gini nih? Kenapa sih? Apa rahasianya?" Loh, aku juga gak ngerti. Ini kasih karunia Tuhan. Siapa yang merasakan kasih karunia Tuhan? Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes, bilang kasih karunia. Sampai ada gereja namanya gereja kasih karunia. Karena kita memang harus hidup dalam kasih karunia ini. Saudara, 1 Petrus 3 mengatakan Nuh dengan 8 orang. Jadi Nuh ini 8 orang ya. Siapa saja? Nuh istrinya. Siapa lagi? Sem istrinya. Ham istrinya. Yafet. Jadi kalau mau selamat mestinya kita jaga keluarga kita dulu. Suami istri harus benar ini. Nggak boleh ada perselingkuhan, ada ya, wah Pak rumah tangga saya ngalami masalah. Ayo sembahyang, Tuhan pulihkan. Ya, kalau udah terlanjur saya nggak menyindir saudara loh ya, yang sudah terlanjur ya udah. Ya, tapi yang belum, ayo jaga. Nuh istrinya, Sem istrinya, Ham istrinya, Yafet istrinya. Jaga keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Ya, 8 orang. Berapa orang? 8. Kita akan lihat sebaliknya. Ada 8 orang, kelompok orang yang akan dimasukkan Tuhan dalam lautan api. Berarti keluar dari bahtera. 8 orang. Kelompok ini juga akan dibuang keluar dari bahtera, dimasukkan di dalam dapur api. Coba baca Wahyu 21, Saudara. Ya. Wahyu pasal 21, saya tunjukkan dulu, ini akhir zaman ya. Jadi mau nggak mau harus bahas Nuh. Karena Nuh ini yang dapat apa tadi? Kasih karunia. Ayat 8. Kita baca 2, 3. Tetapi 1, kelompok pertama, orang-orang yang tidak percaya. 2, tadi penakut. Kedua, tidak percaya. Orang-orang. 3, orang-orang. 4, orang-orang sundel. 5, tukang-tukang. 6, penyembah-penyembah berhala. 7, semua pendusta. 8 ya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang Nuh 8 di dalam bahtera. Yang 8 dibuang di dalam laut, tidak masuk bahtera. Ini kelompok ini. 8 ini adalah angka permulaan yang baru. Lihat nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Apa? Enggak ada, 8 enggak ada. Kalau 8 berarti permulaan baru. Do, kembali ke do. Ya. Jadi 8 itu permulaan yang baru. Setelah bahtera ini air bah, ya mati semua keturunan Adam dan Hawa. Dimulai baru dengan 8 ini, suami istri 4 pasang. Ya. Nah, saudara-saudaraku, saya mau tutup begini ya. Saya nggak mau membuat saudara ini, cik angele ya belajar akhir zaman. Enggak sulit, gampang sekali. Kalau tahu patokannya. Berapa yang selamat tadi? 8. Yang dibinasakan berapa tadi? 8 juga. Semua 8. Sebab itu kita harus memiliki 8 hal rohani. Ya. Supaya kita seperti Nuh, 8. Hitungannya genep, 8. Berapa? Dari iman sampai kasih itu 8 hitungannya. Pak, masa sih Pak Semni kok nyocok-nyocok? Saya nggak nyocok-nyocok no ini. Ini pelajaran yang saya belajar. Ya.
8 hal rohani yang harus kita miliki. Mulai dari 1, iman. Apa saudaraku? Iman ini harus punya ini. Kalau enggak, waduh, nggak bisa kayak Nuh. 8. Kedua apa? Tahu? Menambahkan kepada imanmu kebaikan. Nomor 2 apa? Kebaikan. Nomor 3, menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Harus punya pengetahuan. 3. Loh, ini banyak orang nggak tahu rahasia ini. Tuhan tunjukkan pada saya. Nih loh, tak tunjukkan, kamu harus punya 8. Ya, seperti Nuh yang masuk juga 8. Kalau kamu nggak punya 8 ini ya, kamu nggak bisa masuk nanti. Ya, iman 1, 2, apa tadi? Kebaikan. Semua bilang kebaikan. Mungkin multimedia bantu Pak Sam tunjukkan. Tadi iman sampai kasih. 1, iman. 2, kebaikan. 3, 4, kepada pengetahuan, penguasaan. Nah, ini yang kita kadang-kadang nggak punya. Saya juga minta Tuhan, kadang-kadang aku nggak bisa menguasai diriku ini. Waduh, bisa masuk bahtera nggak ya? 8 soalnya. Penguasaan. 5, kepada penguasaan diri, ketekunan. 5 apa? Tekun. Istrinya Ayub bilang, kok kamu masih bertekun sama Tuhanmu ya? Konang gereja, anakmu mati kabeh, hujatan Tuhan, mati kamu, matilah kau. Mungkin istrinya Ayub orang Batak, matilah kau. Masa masih tekun sama Tuhan? Ya, bangkrut gini, saya tekun sama Tuhan. Harus punya yang kelima, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Catat yang ke-6 namanya apa? Saleh. Ayub orang yang saleh. Cornelius, kepala pasukan Italia, orang itu tulus dan saleh. Jadi saya pernah katakan Cornelius itu hampir selamat, sudah 6. Jadi Tuhan datang sama dia supaya dia bukan hampir selamat, tapi benar-benar selamat. Karena udah 6 nilainya dia. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, 7. Dan kepada kasih saudara-saudara, kasih akan semua orang, 8. Tepuk tangan buat Tuhan, harus punya ini. Kalau nggak punya ini nggak bisa selamat loh. Bener, nggak bisa masuk bahtera. Yang bisa masuk bahtera Nuh 8 orang. Ya, coba dibaca 2 Petrus pasal 1. Ya, maaf ini agak sedikit pengajaran, jadi saudara mungkin nanti di rumah diingat. Wah iya ya, Pak Sam kok ngomong 8. Jangan lalu tak tombok ya, sapa rumetu sesuk. Kok 8 terus ini. Ya, ini togel keluar ini besok ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 mulai. Sudah? 2, 3. Justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan iman 1, 2, kebajikan. Terus, dan kepada kebajikan 3, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan 4, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri 5, ketekunan. Dan kepada ketekunan 6, saleh. Kalau udah saleh udah aman, tapi masih hampir. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, 7. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan, biar dia jahat, biar dia bencekno, tetap harus kita kasih. Katakan amin. Ayat 8, sebab apabila semuanya ini ada padamu, dari iman sampai kasih, dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau belajar akhir zaman, belajar ini dulu ya. Nanti ada materai, dibuka, sangkakala, itu nanti. Gampang itu, kalau itu gampang.
cuma menunjukkan nih loh nanti hasilnya. Tapi belajar ini dulu, kita bisa nggak sih? Ya, nah saya tutup. Supaya bisa masuk bahtera, kita harus memiliki 8 pikiran Yesus. 8 pikiran dan perasaan Yesus. Katakan yes. Ya, Yesus punya 8 macam pikiran yang harus kita lakukan. Nanti kita akan lihat lagi. Ya, jangan sampai kita minus 8. Ada di Alkitab nanti, saya tunjukkan minus 8. Namanya Eneas. Nanti Kisah Rasul. Semua ini berkaitan, saudara. 8 pikiran Yesus. Masih ingat Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah. Tampilkan ayat 7. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, maintenance. Saudara punya pabrik ya, itu mesinnya mesti di maintenance, ganti oli. Ya, kalau mobil 1000 meter baru 5.000, 10.000, namanya maintenance, pemeliharaan. Ya, damai sejahtera ini memaintain pikiran kita, supaya pikiran kita ini jernih. Pikiran kita ini, banyak orang sakit gara-gara pikiran, stres, jadi gila gara-gara pikiran. Lalu lihat ayat yang ke-8. Akhirnya semua yang, ayo sama-sama, semua yang, 1 dihitung, yang 2 mulia, yang apa? Adil. 3 yang suci. 4 manis. 5 jangan yang pahit. Jangan dipikir, itu bukan pikiran Yesus. 5 ya, manis. Terus yang apa? Sedap didengar. 6 apa? Kebajikan dan patut. 8. Jadi pikirkanlah. Mau masuk bahteranya Nuh harus 8 Pak. Ya, tadi harus punya 8. Iman sampai kasih. Harus punya 8 macam pikiran Yesus. Supaya kita bisa selamat. Yang dipikir yang benar. Jangan yang gak benar kita pikir. Gak usah, ngapain. Yang manis, yang pahit, yang getir, gak usah dipikir-pikir. Sudah ditipu orang, sudah dihina orang, wis gak usah dipikir itu. Itu bukan pikiran Kristus. Nah, rasanya ada wajah-wajah yang, Pak, kepingin tahu Eneas. Kita baca sebagai terakhir. Pemain musik, singer naik. Ayo, kita akan lihat sebagai ayat penutup. Jangan sampai minus 8. Harus punya angka 8. Katakan yes. Yang selamat 8 orang. Ya, baca Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 34. Kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir. Ya, seorang bernama Eneas ayat 32. Kita baca sama-sama. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan. Kita juga ya kunjungan kemarin ke Solo. Kunjungan ini nanti mau kemana? Gunung Bromo, ke Caruban, ke Ngawi. Kita kunjungan terus. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapati ayat 33. Di situ didapatinya seorang bernama siapa? Eneas. Yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Ini berarti minus 8. Saya berdoa tidak ada yang minus, semua punya plus 8. Amin.